Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, masuk pada latihan yang kedua. Di sini diperintahkan da' fil faraghi fil jumalil atiyati na'atan munasiban. Letakkanlah pada kosong di bawah ini, di titik-titik di situ, letakkanlah pada yang kosong pada kalimat di bawah ini dengan naat yang sesuai, sifat yang sesuai. Jadi di situ diperintahkan untuk mencari naat untuk melengkapi khobarnya di situ. Karena khobarnya dalam bentuk naat dan man'ut. Di situ yang ada adalah man'ut. Cari naatnya, disesuaikan dengan man'ut yang ada. Jadi diperhatikan baik-baik ya, seperti pada contoh-contoh sebelumnya, kalimat-kalimat sebelumnya yang sudah dibaca tadi. Semuanya dalam bentuk apa? Nakirah. Nah, sampai di mana tadi, ikhwan? Cobain sekarang? Ya, silakan. Nomor 1. Jadidatun. Apa artinya? Iya. Khadijah. Dia apa? Siswi yang baru. Nah, labas. Ini naat yang sesuai ya. Dilanjutkan nomor 2. Barakallahu. Ahsan. Barakallahu. Ahsan. Ba'dahu. Iya. Baru gabung. Iya, dicari kata yang sesuai untuk melengkapi itu ya. Dicari sifatnya yang sesuai. Lughatun. Iya, rubah dia ke muannas. Sahlun itu mudzakkar. Rubah ke muannas.
Sahlatun. Apa artinya? Bahasa Arab itu ya, bahasa yang mudah. Barakallahu fi. Ahsan. Ba'dahu silahkan. Ta'irun. Al-usfuru ta'irun. Sagairan. Begitu ya? Taib, apa artinya? Burung kutilang. Dia sejenis burung itu. Besarnya seperti itu ya. Burung-burung kecil. Taib. Tidak apa-apa. Coba diartikan. Al-usfur. Pakai saja al-usfur ya. Al-usfur adalah burung kecil. Taib. Dia sejenis burung itu ya, burung kutilang. Nah, silakan. Fakihah. Fakihatun ladidatun. Apa artinya? Apel itu adalah buah yang besar. Taib. Silakan. Barakallahu fiik. Ana mudarrisun mustahil. Nah. Taib, Masya Allah. Luar biasa ya. Berarti guru teladan ya. Taib. Barakallahu. Ahsan. Ba'dahu. Barakallahu. Ba'dahu. Nah, akhwat, silakan. Bahasa Inggris
Baik. Barakallah. Ahsan. Iya. Jadi harus seperti itu ya. Dan anggaplah bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Supaya mudah untuk dikuasai. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Dianggap bahasa Arab itu bahasa yang susah. Akhirnya susah dipelajari. Nah, bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Baik. Iya. Dan dia adalah bahasa yang selalu kita pakai hari-hari. Alaysa kadzalik? Antum dalam sholat antum pakai bahasa Arab itu. Ketika bertemu dengan saudara antum semuslim, Assalamualaikum. Iya, bahasa Arab. Bahasa apa itu? Bahasa Arab. Nah, menjawab salam tanpa sadar padahal antum pakai bahasa Arab. Sebenarnya bahasa Arab itu sudah akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja musuh-musuh kaum muslimin itu mereka membuat berbagai macam makar untuk menjauhkan kita dari bahasa Arab. Nah, padahal apa? Dia sudah akrab dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ketika kita berdoa, nah, kebanyakan kita memakai apa? Bahasa Arab dan kita pahami itu. Karena sangat mustahil seseorang ketika meminta sesuatu lalu dia tidak tahu apa isi dari permintaannya itu sangat mustahil. Antum berdoa tapi kalau tidak tahu artinya, ini tidak masuk akal ya. Harus tahu artinya sehingga antum yakin betul apa yang antum minta itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai faedah, ketika berdoa itu antum jangan pernah putus asa, karena doa itu dikabulkan oleh Allah dengan 3 cara sebagaimana disebutkan dalam hadis ya. Yang pertama itu langsung dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua itu dijauhkan dan diselamatkan dari berbagai mara bahaya musibah. Dan yang ketiga itu disimpan di akhirat nanti. Ketika kita di akhirat dinampakkan pahala yang sangat banyak, di situ nanti kita terheran-heran, ini pahala dari mana? Ternyata dari doa-doa kita yang belum dikabulkan di dunia. Makanya jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah putus asa. Jadi berdoa terus ya. Ya Allah, mudahkanlah bagiku untuk memahami bahasa Arab. Ya, untuk menguasai bahasa Arab supaya mudah memahami Al-Qur'an dan hadis. Dengan pemahaman yang benar. Ya, sering-sering berdoa, kemudian belajar. Jangan cuma berdoa saja tanpa usaha sama sekali. Antum berdoa ditambahkan ilmu baru bersantai-santai di rumah. Ya, kita lanjutkan. Silakan. Ahsan. Barakallahu. Ba'daha. Baik. Qahirah ini ibu kota Mesir ya. Qahirah. Nah, alhamdulillah ini sudah dipahami. Ya. Jadi na'at itu dia mengikuti
man'utnya. Dan semua jawaban tadi alhamdulillah ini sudah sesuai dengan man'ut. Latihan yang ketiga ini kebalikannya. Yang dicari adalah man'ut. Kalau tadi sebelumnya sekarang adalah man'ut yang disifati. Perhatikan dha' fil makanil khali. Letakkanlah di tempat yang kosong, maksudnya titik-titik di situ ya. Pada fil jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat berikut, man'utan munasiban. Man'ut yang sesuai. Jadi di sini kebalikannya tadi ya. Sekarang disuruh mencari apa? Man'ut yang sesuai dengan na'at yang sudah tersedia dalam kalimat itu untuk menyempurnakan kalimat. Nah, silakan akhwat kalau masih ada dilanjutkan. Barakallah. Ba'dah. Afwan, diulangi. Baik. Barakallah. Ba'dah. Baik, barakallah. Ahsan. Ba'dah. Barakallah. Ba'dah. Barakallah. Nah, Faisal itu nama orang ya? Iya. Baik, sekarang kita masuk pada latihan yang keempat, Iqra. Di sini disuruh baca. Nah, dilanjutkan, silahkan. Nah, Ba'dah. Ba'dah. Selesai? Baik. Ikhwan, dilanjutkan. Sebelumnya. Apa artinya? Berikutnya. Berikutnya. Mal'an. Penuh. Baik. Perhatikan ini ya. Ini satu wazan saja, dia satu wazan. Fa'lan. Ini tidak boleh ditanwin. Iya. Jadi kalau misalnya memudahkan antum untuk bisa menguasai ini, cukup dengan menghafal wazannya saja. Apa wazannya? Fa'lanu.
Itu semua mengikuti ya. Kaslanu. Ya. Jau'anu, semuanya sama, mengikuti satu wazan. Ini tidak boleh di tanwin, tidak boleh di tanwin, walaupun tidak ada alif dan lam. Silakan dilanjutkan. Ana jau'anu, saya lapar. Iya, jam-jam begini memang sudah lapar ya. Silakan dilanjutkan. Barakallahu fiik. Jawabannya nah. Anta, kamu. Tidak. Saya haus. Iya. Nah, lapar, haus, lengkap sudah ya. Baik, barakallahu fiik. Wadah. Al-mudarris. Al-mudarrisu. Limadha al-mudarrisu? Nah, apa artinya? Limadha. Apa artinya limadha? Ini isim istifham. Kenapa? Kenapa guru itu marah hari ini? Nah, silakan dilanjutkan. Barakallahu fiik. Al-kubu mal'an. Al-kub apa artinya? Gelas. Gelas itu penuh. Al-kubu mal'an. Gelas itu penuh. Nah, jadi di situ kata baru. Kata baru cuman ada berapa di situ? Isim istifham satu saja ya. Nah, limadha, kemudian al-Qahira. Ini juga hanya satu. Ini Qahira, ibu kota Mesir. Kairo. Nah, kemudian al-kubu ya. Ini baru ya. Al-kubu gelas. Kemudian apa lagi?
Ya, itu saja kata-kata baru. Baik. Sekarang masuk pada al-kalimatul jadidah. Ini diharapkan semuanya untuk hafal ya, supaya memudahkan kalian untuk bisa menerjemahkan setiap kalimat yang ada. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata baru. Ini mulai dari al-lughatu, bahasa, sampai al-yauma, hari ini. Taib. Al-yaumu, al-yauma. Ada yang di fathah, ada yang di dhamma. Nah, kalau di fathah seperti dalam ayat surah Al-Maidah bagaimana? Al-yauma akmaltu. Iya. Ini diartikan apa? Hari ini. Baik. Ya, di situ al-lughatu syahirun, diperhatikan. Al-lugha. Nah. Apa artinya? Syahirun. Al-madinatu. At-ta'iru. Al-yaumu. Hari ya. Hari biasa, hari atau hari itu. Al-yaumu. Kaslanu. Jaw'anu. Atsyanu. Mal'anu. Ghadbanu. Perhatikan bacanya ya. Ghadbanu. Coba sama-sama. Ghadbanu. Baik. Apa artinya? Al-asfuru. Al-yauma. Baik, hari ini. Nah, sampai di mana tadi? Ya, silakan. Kita lanjutkan bagian ba. Masih ada waktu. Silakan. Dia di dalam kelas. Ainal mudarrisu. Nah, huwa fil fasl. Taib. Di sini khobarnya bentuknya jumlah ya. Tapi biasa disebut dengan syibhul jumlah, yang menyerupai kalimat. Itu terdiri dari jar dan majrur. Fi jar, huruf jar. Al-fasli majrur, isim yang dikenai jar. Nah, dia ini sebagai khobar. Mana mubtadanya? Huwa. Nah, huwa sebagai mubtada. Baik. Di mana guru itu dia di kelas atau dia di dalam kelas. Dan huwa ini kata ganti untuk orang ketiga tunggal, mudzakkar. Al-mudarrisu ini orang ketiga dan dia tunggal, satu orang saja, dan dia juga apa? Mudzakkar, laki-laki. Makanya dhamir yang tepat adalah huwa. Baik, dilanjutkan. Baik. Dia bersama kepala sekolah. Nah, tadi sudah dijelaskan apa? Na'at dan man'ut.
Naat mengikuti man'ut pada nakirah dan ma'rifahnya. Di sini ma'rifahnya man'utnya ma'rifah, maka naatnya juga ikut ma'rifah. Al-mudarrisu ini ma'rifah. Makanya di situ juga harus memakai alif lam. Al-jadid. Nah, kemudian inda, ya. Setiap kata yang terletak setelah inda ini termasuk isim yang majrur. Nah, dia termasuk isim yang majrur. Makanya di kasrah, diperhatikan di situ indal mudiri. Ya. Jadi setiap kata, semua kata apa saja yang berharakat jelas, zahir, yang nampak, ketika terletak setelah kata inda, maka dihukumi sebagai isim majrur. Makanya di situ di kasrah indal mudiri, tidak boleh dibaca mudiru. Baik. Silakan dilanjutkan. Gimana sesuatu tadi La al-jadidu apa artinya? gimana siswa baru? Gimanakah siswa baru? Dia pergi ke perpustakaan. Taib. Diperhatikan aina talibul jadidu. At-talibu al-jadidu, ini sudah jelas ya. Dia adalah na'at dan man'ut, sama-sama ma'rifah. Nah, dan memang seperti itu kaidahnya. Yang satunya ma'rifah, maka yang satunya ikut ma'rifah. Taib. Jadi sifat mengikuti man'ut. Kemudian di situ perhatikan dhahaba. Dhahaba ini posisinya pada apa? Domir huwa. Kata ganti orang ketiga tunggal. At-talibu ini tunggal satu orang dan dia mudzakkar, maka dia menduduki kedudukan apa? Di huwa di situ. Nah, ketika mentasrif, merubah kata kerja, maka di situ dhahaba dia posisinya pada apa? Huwa. Nah, ketika ditasrif itu sudah dikirim di grup, masih ingat? Iya. Huwa dhahaba, huma dhahaba, hum dhahabu, hiya dhahabat, ada ta ta'nis, huma dhahabata ta ta'nis tadi yang disukun diberikan alif di belakangnya, harakat fathah lalu alif panjang menunjukkan dua orang. Nah, kemudian hunna dhahabna, na nun niswa yang menunjukkan banyak perempuan, jamak. Nah, dia disebut dengan nun niswa. Ingat, dia hanya apa? Diberikan harakat fathah saja. Nunnya jangan ditambahkan dengan alif di belakangnya. Itu beda ya. Dhahabna dengan dhahabana, panjang. Kalau dhahabna tanpa ada alif, tanpa ada tambahan alif di belakangnya,
berarti mereka telah pergi. Mereka di sini adalah apa? Perempuan. Lebih dari 2, banyak perempuan. Makanya diartikan mereka. Kalau dhahabna panjang, maka itu apa artinya? Kami telah pergi. Jadi hati-hati ya. Nah, kedengarannya hampir sama, namun pada domir nahnu, nah nunnya ditambahkan dengan alif di belakangnya. Kalau kunna hanya nun saja, namanya nun niswa. Ya, jadi untuk perempuan banyak ya. Ta'nif, niswa, imra'atun, almar'atu. Banyak sekali perempuan. Baik. Kemudian setelah itu anta, dhahabta. Ini mudah ya. Antuma, dhahabtuma. Lihat saja ujung-ujungnya. Antum, dhahabtum. Anti, dhahabti. Antuma, dhahabtuma. Antunna, dhahabtunna. Ya, ujung-ujungnya diambil. Ana, dhahabtu. Ini sudah berubah. Nahnu, dhahabna. Panjang. Nah, ini kalau antum sudah hafal, alhamdulillah, sangat membantu untuk bisa merangkai kalimat, menyusun kalimat. Bisa antum menggunakan percakapan hari-hari di situ. Jadi ketika ketemu dengan teman, bertanya, ya, ada hatta, dia laki-laki ya. Nah, ada hatta apa artinya? Ya, apakah kamu telah pergi? Jangan dibuat keliru bagaimana? Ada apa anta? Lah, ini keliru ya. Ada hati untuk perempuan. Baik. Dhahaba ilal maktabati. Ya, di mana pelajar yang baru itu dia telah pergi ke perpustakaan. Baik, dilanjutkan. Alladhi, apa artinya alladhi? Yang. Nah, atau bisa juga diartikan apa? Yang sekarang telah keluar dari sekolah. Perhatikan, man dzalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja al-ana min al-madrasati. Siapakah lelaki tinggi itu yang telah keluar atau yang sekarang telah keluar dari sekolah? Nah, alladhi ini menunjukkan tunggal ya, isim mausul, kata sambung. Kalau ataf, kata penghubung. Ini kata sambung, wa kata penghubung, alladhi kata sambung, isim mausul. Kalau wa itu huruf ataf, kata penghubung yang sudah kita pelajari ya. Baik. Apa jawabannya? Dilanjutkan.
Barakallahu fiik. Nah, silakan. Akhwat, silakan. Yang telah keluar sekarang dari kelas. Dilanjutkan. Huwa ibnul mudiril jadidi. Dia anak kepala sekolah yang baru. Taib. Ahsan. Barakallahu fiik. Perhatikan. Wa manil walad as-saghir alladhi kharaja al-ana min al-fasli huwa ibnul mudiril jadidi. Dan siapakah anak kecil, anak laki-laki ya di sini ya. Al-walad berarti anak laki-laki. Dan siapakah anak laki-laki kecil yang sekarang telah keluar dari kelas? Huwa ibnul mudiril jadidi. Dia adalah putranya kepala sekolah yang baru. Nah, supaya jangan apa kaku ketika menerjemahkan. Dia gimana ya? Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yang penting antum tahu semua arti dari kalimat yang ada, setiap katanya. Kemudian tahu posisinya sebagai sifat dan mausuf, sebagai mudhaf, mudhafun ilaih. Nah, jadi ketika mengartikan itu sudah mudah. Dan itu kita sudah pelajari ya. Kita sudah pelajari. Nah, sehingga tidak kaku ketika menerjemahkan. Yang penting diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bisa dipahami. Jadi jangan terlalu kaku ya. Apalagi kalau dobel. Kalau dobel kan kita tidak harus nyebut yang iya. Itu sudah, nah, bahasanya agak kasar istilahnya ya. Ketika ahli bahasa Indonesia mengatakan apa, itu sudah memperkosa bahasa. Ya, diulang-ulang. Nah, dilanjutkan, silakan. Baik, diperhatikan ya. Ini sudah pernah kita pelajari pada pelajaran yang ketiga kalau tidak salah, atau pelajaran setelahnya, masalah dhamir huwa dan hiya
Nah, yang penggunaannya digunakan untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Masih ingat itu ya? Nah, kenapa di sini hiya? Nah, karena di situ apa? Sayyara. Dia kembali kepada sayyaratun. Sayyara ini jenisnya mudzakkar atau muannas? Muannas. Makanya dia menggunakan hiya. Jadi ketika antum ditanya, jawabannya seperti itu ya. Dibedakan mana mudzakkar, mana muannas. Ya. Itu seperti itu. Atau bisa saja langsung tidak apa-apa. Ketika ditanya ainal kitabu, ya biasanya ya langsung saja ya, itu biasanya seperti itu. Mubtadanya dihilangkan, mahdhuf. Nah, ainal kitabu alal maktabi. Iya. Di mana buku itu? Di atas meja. Nah, bisa juga disebutkan domirnya huwa alal maktabi. Nah, ainal haqibatu, maka jawabannya apa? Hiya. Dia memakai hiya, bukan lagi huwa tapi hiya. Hiya di mana? Alas sarir. Labas. Tidak apa-apa. Nah, yang penting bisa membedakan penggunaan untuk dhamir ya, mana mudzakkar, mana muannas. Silakan dilanjutkan. Barakallah. Nah, di talibin. Buku yang besar ini, apakah dia milik guru? Tidak, dia milik pelajar yang baru. Nah, ahsan. Barakallah. Iya. Nah, yang diharapkan seperti itu ya. Panjang-panjang, kalimatnya panjang sudah bisa diartikan secara benar. Ahsan. Barakallah. Ba'daha Aina mil'aqatu sabiratu hiya fil al-mil'aqah, karena dia adalah muannas, maka dhamir yang tepat adalah hiya. Jadi di sini menunjukkan kepada kita ini langsung diperlihatkan ya, ada dua. Nah, untuk sifat dan mausuf itu ma'rifah juga nakirah. Yang pertama yang kita pelajari na dan man'utnya nakirah sama-sama nakirah, dan yang ini apa? Ma'rifah. Ada yang tadi yang tanyakan dari akhwat, di sini contohnya sangat banyak di sini untuk ma'rifah. Nah, dilanjutkan. Hunaka di sana. Huna di sini. Nah, huna di sini ditambah ka hunaka di sana. Ya, berarti selesai ya. Kita cukupkan sampai di sini.
Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Nah, yang ikhwan ada pertanyaan? Yang akhwat? Silakan. Kalau taruh Inggris berarti tadi itu Inggris digunakan saat kapan Ustaz? Apa sama saja? Itu beda ya. Kalau Inkaltara ini menyebutkan tentang negara. Kalau menyebutkan negara Inggris berarti pakai kata itu. Kalau bahasa Inggris maka yang satunya. Bisa dibedakan situ ya. Nah, yang satunya menyebutkan tentang negaranya, negara Inggris. Nah, atau kerajaan yang mana? Anak pernah dengar berita ini juga Inggris. Itu apa maksudnya? Bani? Bagaimana tulisan? Itu juga Inggris. Maksudnya digunakan Oh gitu. Yang itu apanya? Anda belum pernah dengar. Baik. Al-muhim kalau untuk bahasanya itu tadi ya. Bahasanya itu seperti tadi. Nah, untuk bahasanya. Kalau selain dari itu sudah menyebutkan tentang apa? Negara. Baik. Wallahu a'lam. Nah, kalau bahasanya itu ya. Baik. ada lagi Iya. yang kata yang dilakukan setelah Indah maka yang lagi sama halnya dengan Qobla dan Ba'da Ustaz. Iya itu sama. Qabla ba'da sama. Qobla asli Iya. Dia sama, dia kedudukannya sama itu. Inda, qabla, ba'da itu sama. Setelahnya itu dijer. Tapi untuk qabla dan ba'da itu ada pembahasan tersendiri lagi ya. Itu ada pembahasan tersendiri. Nah, insya Allah kalau pada ilmu nahwu itu nanti kita pelajari. Kalau kita dapati dalam pembahasan ini, kita jelaskan di situ. Iya. Karena untuk ba'da dan qabla itu ada pembahasan khusus. Karena kadang kita dapati dalam Al-Qur'an setelah ba'da atau qabla itu dia di dhammah. Dia di dhammah. Itu ada contoh-contohnya dalam Al-Qur'an. Baik. Nanti kita pelajari nahwu baru dijelaskan. Masih ada? Silakan. Al-yauma. Di situ dibaca al-yauma ya. Dia afwan, ini anak lupa posisinya di situ. Itu sama halnya dengan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 3 itu. Al-yauma akmaltu lakum dinukum. Di situ diperhatikan al-yauma langsung di apa? Di fathah. Nah, di situ ada istilah tertentu di situ. Diartikan hari ini. Nah, berbeda dengan apa? Di dhamma al-yaum itu berbeda.
Nah, bukan. Dia bukan maf'ulun bih. Itu khusus untuk kata itu saja ya, al-yaum. Dia khusus di situ. Ya, seperti penjelasan tentang iya, keterangan seperti waktu, tempat seperti itu. Iya, itu ada istilahnya. Ada istilahnya ya. Anda dilupakan itu. Dia menunjukkan tentang waktu. Nah, waktu yang sedang terjadi ya. Di hari itu. Bukan. Zarful zaman, keterangan waktu itu ada ya, ada. Nanti dilihat lagi, Allah, Anda dilupakan di situ. Tapi di situ dibaca fathah ya, tidak boleh baca apa? Dhamma. Masih ada? Sering dijumpai rawahul Bukhari wa Muslim atau Muslim wa Abu Dawud, di mana al-Bukhari di alif walam yang senada dengan bahwa al-Bukhari itu bukan nama orang sehingga bisa dipakai alif dan lam. Dalam keadaan apa nama orang tidak bisa dipakai, misalnya punya itu tidak bisa dipakai alif dan lam, itu Ustaz. Bisa, ada nama-nama tertentu itu dia bisa. Dan dia hanya nama-nama tertentu saja. Al-Khadijah bisa. Al-Khadijah agaknya jarang didapati ya. Nah, itu jarang didapati. Jadi kita ikuti itu apa yang diucapkan oleh orang Arab. Tidak ada wazannya. Oh, tidak ada. Dia tidak ada. Jadi apa yang kita dapati di dalam pembicaraan mereka juga kita baca dalam kitab-kitab, kalau kita dapati itu yang kita ikuti. Apa kebiasaan mereka, itu yang kita ikuti. Nah, jadi memang ada nama-nama tertentu yang seperti itu. Kalaupun ada alif dan lam, itu bukan menandakan bahwa dia ma'rifah kemudian dijadikan apa? Dia nakirah kemudian dijadikan ma'rifah, itu tidak ya. Kadang sesuatu kalau didatangkan lagi ma'rifahnya, itu kadang sebagai taukid saja. Nah, bahwasanya Bukhari yang dimaksud situ adalah siapa? Imam Al-Bukhari yang sebagai ahli hadis, bukan Bukhari yang lain. Nah, kadang seperti itu. Datangkan alif lam itu seperti itu. Dia sebagai taukid, sebagai penguat. Nah, seperti misalnya disebutkan Al-Hasan, maka Al-Hasan dimaksud di situ siapa? Cucunya Rasulullah, bukan Hasan yang lain. Seperti itu. Ya. Dia hanya sebagai taukid saja, sebagai penguat, sebagai penjelas di situ. Jadi kalau misalnya sesuatu sudah jelas lalu diperjelas lagi, maka itu namanya apa? Taukid. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Sudah lewat beberapa menit. Jangan lupa hafalannya. Nanti di setor ada berapa hafalan tadi. Karena itu sangat membantu untuk bisa menerjemahkan setiap kalimat yang ada. Baik. Nah, timu hadal liqa subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.